yang akan membelamu, au alaika, ataupun argumentasi yang akan menyudutkanmu. Jadi Al-Qur'anul Karim yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita jadikan pedoman hidup sehari-hari, itu nanti di hari kiamat kitab suci kita ini ada dua kemungkinan. Jadi bisa jadi akan membela kita, hujjatun lana, akan menjadi argumentasi yang membela kita, atau hujjatun alaika atau alaina, argumentasi yang akan menyudutkan kita. Itu dua kemungkinan, apakah yang pertama atau yang kedua. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya Al-Qur'anul Karim sebagai kitab suci kita niku menjadi hujjatun lana, argumentasi yang akan membela kita. Maksudnya itu nanti fitil kal mawakif, itu di mawakif niku di kondisi-kondisi dan waktu-waktu, tempat-tempat tertentu nanti setelah kita meninggal. Ya, seperti nanti tentang masalah tus'alu fiha anhu, yang nanti kita niki akan ditanya di tempat-tempat itu setelah kita wafat. Karena setelah kita wafat itu kan ada beberapa fase, ada beberapa tempat yang kita nanti ada pertanyaan. Seperti misalkan di alam kubur, kal qabr. Di alam kubur kan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita selesaikan. Itu menyelesaikannya dengan Quran, menjawabnya dengan Al-Qur'anul Karim, sesuai apa yang nanti kita jelaskan. Kapan Al-Quran itu menjadi argumentasi bagi kita untuk di fase alam kubur. Atau dan juga misalkan ketika fil mizan, di mizan itu timbangan amal ketika kula panjenengan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, niku juga memakai Al-Qur'an Al-Karim. Atau ketika aqabatus syirat, ketika penghalang-penghalang jembatan syirat, jembatan yang membentang di antara dua bibir jahanam, itu nanti kan semua kita akan lewat situ. Berarti juga pakai pertanyaan-pertanyaan yang dipakai itu Al-Quran. Lah, kapan ketika Al-Quran ini di fase-fase itu, di waktu-waktu itu menjadi sesuatu yang akan membela kita, itu bagaimana dan kapan? Ketika Al-Quran itu, kata para ulama nih, ketika inimtathalta jami'a awamirih, ketika engkau menunaikan seluruh perintah-perintah yang ada dalam Quran, wahtadaita bi anwarihi, dan engkau mengambil petunjuk dari cahaya-cahaya yang ada dalam Al-Quran Karim, wa tahallaita bima fihi, dan kamu menghiasi dirimu dengan apa-apa yang ada di dalam Quran, min ma'alil akhlaki, dari akhlak-akhlak yang tinggi, akhlak-akhlak yang tinggi, yang mulia, wa syara'if al-ahwal, dan menghiasi diri dengan kondisi-kondisi yang syarif, yang syara'if, yang mulia juga. Dan itu nanti ketika kita seperti ini, pertama menunaikan kandungan Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran itu apa saja kita tunaikan dalam hidup di dunia ini. Sholat fardu yang 5 itu kita menunaikannya, kita melaksanakan. Pas puasa Ramadan yang insya Allah tersisa sekitar 50 hari lagi, kita juga menunaikan. Kemudian bayar zakat ataupun yang lain, semua perintah Quran kita lakukan, perintah-perintah wajib itu. Kalau kita seperti itu, nanti di hari kiamat, di alam kubur, di yaumul hisab,
pas mizan pertimbangan amal, ketika di padang mahsyar, ketika melewati jembatan Sirat ya, jembatan yang sangat tipis dan kecil itu yang membentang di antara dua bibir jahanam, itu semua nanti Quran itu bisa membela kita ketika kita melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Ketika nanti di alam kubur kita kan akan ditanya Pak gitu, ada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir gitu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Niki bisa dijawab dengan apa? Dengan bagaimana dulu kita di dunia terhadap Quran. Di dunianya gitu bagaimana kita dengan Quran. Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Quran ya bisa jawab. Kalau tidak ya tidak bisa. Bagaimana akan menjawab sementara perintah-perintah Al-Quran tidak bisa kita tunaikan dalam kehidupan di dunia. Ya tidak sholat, Ramadan tidak mau puasa dan seterusnya, nggak bisa jawab. Makanya hujjatun laka, Al-Quran itu akan membantu kita, membela kita ketika kita bisa imtithal, melaksanakan perintah-perintah Al-Quranul Karim. Nah ini untuk nasihat kita semuanya, termasuk kami pribadi ini, monggo kita berusaha untuk semaksimal mungkin berusaha untuk mempelajari, tapi tidak hanya berhenti dari niku, tapi juga imtithal niku mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama perintah-perintah yang sifatnya wajib. Pokoknya wajib niku ampun ditawar, sudah mutlak ampun. Wah saya nawar sholat fardu, cuma sholat maghrib sama isya 2 tok, yang 3 kemudian tidak dilaksanakan, tidak bisa Pak, karena niku pun wajib. Nah wajib niku jangan ditawar sama sekali. Kalau perintah sunnah itu masih mending, syukur bisa dilengkapi, nek mboten saged napa ya sudah lumayan. Yang penting wajib jangan ditinggalkan. Yang kedua, wahtadaita bi anwarihi, dan kamu di dunia ini mengambil petunjuk dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menuntun kita dalam kehidupan dunia ini, aturan-aturannya, undang-undangnya gitu. Kemudian rambu-rambunya. Quran itu dari awal sampai akhir itu 114 surat itu, 30 juz itu. Bagaimana itu? Maka itu kita usahakan kita ambil petunjuk daripada Al-Quran Al-Karim. Kemudian terakhir apa? Berhias dengan akhlak, ma'ali al-akhlaki, berhias dengan perangai yang mulia. Ma'ali niku tinggi, maksudnya mulia, perangai yang mulia, dan juga keadaan diri kita itu harus mencerminkan Al-Quran Al-Karim, karena itu kitab suci kita. Makanya Nabi Muhammad SAW niku pernah diriwayatkan oleh istrinya Aisyah Pak. Aisyah niku pernah ditanya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha niku pernah ditanya ngeten, bagaimana akhlaknya Nabi itu? Niki yang ditanya istri Nabi Pak. Orang yang paling tahu akhlaknya Nabi tentu istrinya, gitu. Karena orang yang paling dekat, tiap hari bersama, tahulah persis bagaimana dari bangun tidur sampai tidur. Tanya bagaimana akhlak Nabi, maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Quran. Quran berjalan itu ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua diimplementasikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mboten enten Nabi niku punya akhlak tercela satu pun tidak ada. Semuanya 100% yang ada dalam Quran itu dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlaknya mulia, ma'ali al-akhlak. Niku yang memuji istrinya sendiri. Padahal biasanya istri niku pihak yang paling tahu akan rahasia keburukan napa? Suami. Ya suami niku keburukannya napa? Akhlak asline napa? Karena kadang laki-laki niku di dalam rumah sama di luar rumah berbeda. Kalau di luar rumah itu kelihatan santun gitu.
kelihatan penyabar, kelihatan indah akhlaknya. Karena pas dilihat orang, tapi pas di rumah belum tentu. Gitu. Ternyata kalau di rumah gampang marah. Gitu, di rumah sering bentak istri, sering bentak anak. Gitu, misalnya sholat males, baca Quran males, kan tahu semua istri niku. Tapi bersamaan dengan itu Aisyah tidak menemukan itu, tidak ada celah sama sekali. Makanya penilaian Aisyah niku sangat bisa dipertanggungjawabkan karena beliau langsung mensifati kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi niku napa Al-Quran. Artinya Nabi niku dimanapun, dalam kondisi apapun, bersama siapapun itu tetap mulia. Tetap napa? Mulia. Beda dengan kula panjenengan iki. Istri kula panjenengan tuh punya kartu napa? Merah kita. Kartu as. Gitu. Asli nih itu nek dibuka semua keluar. Bisa jadi orang-orang yang selama ini memuji kita niku mungkin akan berubah dari pujiannya, diralat pujiannya niku karena kartunya itu dibuka semua. Nah ini untung yang ditanya bukan istri kita gitu. Ya, bukan istri kita. Sampai dalam Quran itu lebih ditegaskan, itu kan dari Aisyah gitu. Aisyah udahlah, Aisyah mungkin bela suaminya, suami kok dibela walaupun ada curangnya, ada kurangnya Nabi ditutupi Aisyah. Mungkin ada yang berprasangka seperti itu. Itu dipatahkan oleh Allah. Napa? Konten Quran itu Allah sendiri yang memuji Nabi dalam surah Al-Qalam niku. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala napa? Khuluqin 'adzim. Wa innaka pakai inna niku nek jenengan belajar ilmu nahwu bahasa Arab, inna niku harfu taukid, harfu napa? Taukid, huruf untuk memberikan penekanan makna. Nek diterjemah kayak sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar wa anta dan kamu mboten, tapi wa innaka dan sungguh-sungguh kamu wahai Muhammad. Sudah awalnya niku pakai inna Pak. Wa inna niku kan sungguh-sungguh kan harfu taukid. Wa innaka tambah harfu taukid kedua. La'ala lam riki la kan aslinya ala tok niku tapi kasih lam la ala. Nek anten bapak tulis niku. La ala pakai lam niku nggih harfu taukid. Artinya sungguh-sungguh diulang 2 kali. Wa innaka la'ala dan sungguh-sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh-sungguh engkau di atas la'ala khuluqin, di atas akhlak yang azim, yang mulia. Nah ini sudah terpatahkan gitu. Mungkin anggapan wah Nabi Muhammad tuh ada celahnya. Kalau dari Aisyah yang mengabarkan, patah semua. Sebab ini sudah disampaikan langsung oleh Allah, yang tidak mungkin Allah berbohong atau menutupi akan nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, monggo kita berusaha bersama-sama, termasuk kami pribadi, kita berusaha untuk merealisasikan ini. Perintah Quran dilaksanakan, kemudian hidayahnya, petunjuknya kita lakukan, kemudian akhlaknya kita realisasikan. Dan nanti setelah kita mati, setelah kita wafat, Quran akan menjadi hujjatun lana, akan membela kita Pak. Dan alam kubur lolos. Napa? Quran kok kita punya Quran. Tapi nek cuma punya Quran tok, tidak ada realisasi tadi nggak bisa, nggak lolos. Bisa jawab karena Quran itu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pas setelah alam kubur lolos, pertanyaan alam kubur nanti kapan-kapan saya sebutkan bagaimana kehidupan alam kubur nih dengan riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ngerinya alam kubur Pak, yang kita semua pasti akan masuk ke situ. Gitu. Atau ada yang sudah ngalami? Belum. Ya.
Nek sudah mau tak tanya ngoten deh. Karena sebenarnya mati suri itu tidak ada ya. Orang itu nek belum mati ya belum mati, bukan mati suri, mati kemudian hidup kembali itu mboten enten niku. Niku intinya ya belum mati. Wong secara nakli, secara dalil juga enggak dibenarkan itu. Pemahaman mati suri itu secara akli, akal pun enggak dibenarkan. Bahkan saya pernah baca riset. Ini di luar dalil ya. Ada pakar ilmu tentang kejiwaan dan sebagainya itu malah menunjukkan orang mati suri itu malah belum mati. Oh, dia bisa cerita kok. Katanya pas ini ketemu ini kan. Itu malah justru belum mati karena otaknya masih bekerja. Atau mungkin nih. Iya. Otaknya masih bekerja, itu menunjukkan belum mati. Jadi mati suri ini mboten wonten, ndak ada. Nek mati ya mati, nek belum ya belum. Itu belum mati sebenarnya. Belum mati. Oh, tapi anu kok apa denyut nadinya enggak bergerak, itu ya karena enggak saking halusnya saja mungkin denyut nadinya sehingga tidak diketahui. Nah itu nanti kita masuk alam kubur, ketemu namanya malaikat mungkar dan nakir. Kehidupan yang kita enggak tahu Pak, ngeri banget itu, gitu, ngeri banget. Kapan? Pasti tapi, ning kapane? Kita belum tahu, tapi pastinya pasti nih jadwalnya ya kita berbeda. Mungkin panjenengan lebih dulu, saya mungkin lebih akhir, atau saya lebih akhir, panjenengan lebih dulu. Sama aja. Seperti itu nanti masuk saya. Tapi yang muda-muda ini jangan terus sombong. Wah, saya masih lama. Kok tahu masih lama itu dari mana? Wong sing kemarin umure baru 10 tahun banyak kok, 20 tahun juga banyak, kok masih lama? Belum tentu Pak, nanti malah lebih dulu juga bisa. Itu nanti Pak, berat, ngeri dan dahsyatnya alam kubur itu. Itu seperti itu ya. Jadi supaya menjadi Quran itu hujjatun lana, sebagai pembela. Kita nggak bisa sempurna 100% guys, tapi kita berusaha setiap waktu untuk membenahi diri dan memperbaiki diri kita dari 3 poin tadi: melaksanakan perintah, mengambil hidayah Quran, dan berakhlak dengan Quran. Itu usahakan terus dibenahi dari waktu ke waktu. Salah satu sarannya ngaji ngeten iki untuk niki mendapatkan niki. Harus dibenahi pelan-pelan dari waktu-waktu. Jadi maksudnya ampun 10 tahun ngaji apa doai. Nek dalam bahasa nahwi mabni ala sukun nih. Mabni ala sukun ini tetap di atas sukun. Sukun itu mati maksudnya. Tidak bertambah baik, tapi cuma stagnan bahasanya sekarang. Kemudian tapi sebaliknya Quran itu bisa menjadi bumerang yang akan membunuh kita nanti di kehidupan setelah mati. Hujjatun alaina. Hujjah niku nek pakai huruf lam itu artinya membela. Nek hujjah niku pakai ala artinya membunuh. Jadi Quran itu bisa membunuh kita dan bisa mencelakai kita kelak setelah kita wafat. Kapan itu? Nah, ini memang kata ini penting banget. Kapan itu? Quran malah di hari kiamat itu malah akan membunuh kita, menyudutkan kita. Itu ketika in aradta anil qiyami, ketika engkau berpaling dari menunaikan bimalahu, dengan apa-apa yang ada di dalam Quran berupa apa? Min wajibil hukuk, dari hal-hal yang wajib, hak-hak wajib yang harus ditunaikan. Karena kan kita sudah kadung mengikrarkan diri jadi muslim. Muslim niku kitab suci ini apa? Al-Quran. Tapi isine kita iktirat. Iktirat niku berpaling Pak. Quran menyuruh sholat tidak sholat. Quran menyuruh puasa Ramadan tidak puasa. Quran suruh bayar zakat tidak bayar zakat. Quran suruh ini itu tidak dilakukan. Quran melarang ini nggak ditunaikan. Quran melarang ini dilanggar. Ya nanti di hari kiamat apa? Tidak bisa. Justru nanti akan menjadi memojokkan kita Quran itu. Loh kamu kok begini? Di alam kubur kok kamu tidak bisa jawab?
Tuhanmu siapa? Tidak bisa. Nabimu siapa? Tidak bisa jawab. Terus apa? Apa agamamu? Bingung malah. Ya karena nanti akan ditanya, oh lah kalau di dunianya seperti itu ya makanya tidak bisa jawab. Tidak bisa menjawab. Juga nanti apa? Pas yaumul hisab, mizan, timbangan amal gitu, tidak bisa. Pas melewati jembatan, tidak bisa.